satu narasumber saya, yaitu Bapak Yustianto sebagai akademisi hukum Unila. Ya. Pak, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Kali ini memang saya menghadirkan khusus seorang akademisi hukum Unila yang tentunya saya akan membahas satu fenomena yang baru-baru ini sudah terkuak Pak di Bandar Lampung. Khususnya adalah penjualan manusia di bawah umur seperti itu. Dan ini kasus ini baru terkuak dan kemudian dinyatakan oleh Kapolresta bahwa memang itu terjadi di Bandar Lampung dan itu di bawah umur Pak. Dan akademisi sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama yang harus kita potret adalah bahwa peristiwa ini termasuk pada kejahatan kemanusiaan. Itu yang pertama, karena terkait dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kalau kita lihat secara umum, hak asasi manusia itu kan terkait dengan harkat, harkat, lalu kemudian kemuliaan dari seorang manusia itu sendiri. Nah, bayangkan saja kalau hak dari manusia itu untuk hidup secara manusiawi, kemudian secara tidak langsung, secara tidak sadar kemudian diperdagangkan. Kalau zaman dulu kita lihat seperti perbudakan misalkan, lalu kemudian seperti menjadikan manusia seperti bukan manusia zaman dahulu, atau sebagai alat transaksi jual beli. Nah, kemudian di era sekarang kalau kita lihat ada peristiwa yang tadi muncul yang dilakukan, dan kalau kita potret secara umum ini ada sebuah peristiwa sosial. Pertama, peristiwa sosial dalam artian begini, ada kadangkala yang sadar bahwa dia dijual belikan, ada pula yang dia tidak sadar bahwa dia diperjualbelikan. Itu hal yang pertama yang kita lihat secara umum. Lalu kemudian artinya ada aspek pendidikan di sana. Kemudian ada aspek kemanusiaan. Ada aspek kemiskinan di sana. Bahwa ada sebuah keterpaksaan yang kemudian dia dipaksa untuk melakukan tindakan itu yang secara sadar dia anggap bahwa ini merupakan perbuatan pelanggaran susila atau pelanggaran sosial sekaligus pelanggaran hukum. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ada kemudian pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk tidak menanggulangi tindakan ini secara masif. Kemudian fenomena yang berikutnya adalah bahwa lunturnya norma-norma keagamaan yang itu melekat pada dirinya, lalu kemudian memaksa pula bahwa dia harus melakukan tindakan itu. Artinya aspek pencegahan dari internal person dirinya itu tidak bisa dilakukan secara pribadi. Lalu kemudian dari aspek masyarakat atau pihak lain yang kadangkala juga membiarkan, sehingga ini turut serta terjadi peristiwa-peristiwa bukan hanya perdagangan anak di bawah umur, tapi perdagangan manusia juga. Perdagangan manusia. Nah, kalau kita lihat angka perdagangan manusia secara umum selama tahun belakangan ini, kalau kita lihat terjadi peningkatan yang sangat drastis. Apakah saya nggak tahu problemnya, apakah juga problem kemiskinan tadi yang kemudian mendorong, problem personalnya juga yang mendorong, atau problem norma-norma agamanya juga kemudian yang sudah luntur kemudian ikut mendorong, yang kemudian memaksa orang untuk ikut serta dalam praktek-praktek ini, begitu loh. Nah, kalau kita lihat angkanya dari mulai 1 juta sampai 1,5 juta, lalu kemudian sampai 4,5 juta orang per tahun yang secara tidak langsung diperdagangkan. Apakah dengan modusnya untuk mencari kerja di luar negeri? Kalau kita lihat secara umum di Indonesia kan di beberapa tujuan tempat perdagangan itu dengan modus kerja yang kemudian dikirim ke Malaysia, lalu kemudian disertai ke Arab Saudi, kemudian ke negara seperti Taiwan, Korea contohnya. Ini kemudian kita lihat terjadi praktik perdagangan itu yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Artinya ada sebuah perusahaan yang kemudian
atau CV atau apa bentuknya atau kelompok yang kemudian ini yang mendorong praktek perdagangan manusia ini. Dan kalau kita lihat di lampu apa yang disampaikan Pak Poltabes kemarin, ini salah satu praktik yang nyata bahwa ada juga di dekat kita, ada juga praktik yang terjadi, peristiwa perdagangan yang melibatkan anak di bawah umur. Dan ini yang sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, kita tidak tahu apakah ini memang keterpaksaan, kesengajaan, iming-iming, atau memang kemauan pribadi. Tapi kalau secara umum saya melihat ini sebagai sebuah keterpaksaan yang kemudian mendorong dia melakukan tindakan itu. Nah, ini harus jadi cerminan bagi semua pihak bahwa yang namanya manusia itu harus hidup secara manusiawi, begitu loh. Tidak boleh kemudian haknya, kalau dalam HAM itu kan dikenal ada dua, ada yang sifatnya drugable right, ada yang non drugable right. Ada hak yang tidak boleh dibatasi, ada hak yang boleh dibatasi. Hak untuk hidup secara normal itu tidak boleh dibatasi. Hak untuk hidup secara normal itu tidak boleh dibatasi. Iya, gitu. Dan negara dan masyarakat, negara itu punya kewajiban untuk memberikan hak untuk hidup secara normal, bukan hak untuk kemudian dipaksa, hak untuk kemudian mengikuti, atau hak yang kemudian menghancurkan masa depannya. Ini adalah permasalahan yang sangat krusial tentunya, Pak. Ya, krusial, lalu kemudian melibatkan semua aspek. Tentu aspek pertama adalah aspek ketiadaan. Itu yang paling penting. Baik, Pak Yustianto, ini sebenarnya sangat menarik sekali dan akan kita bahas lagi seperti apa ke depannya, dan tetap di sini, Pak, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.